Dalam dunia sepak bola Indonesia, kehadiran Sintayong sebagai pelatih timnas telah mengundang banyak kontroversi. Salah satunya banyak yang menudingnya sebagai anti lokal karena kecenderungannya mengandalkan pemain naturalisasi dan keturunan. Namun sebuah perubahan mengejutkan terjadi dengan pemanggilan dua nama lokal yang mencuat ke permukaan, Nadeo Argawinata dan Malik Rizaldi. Apakah ini sebuah jawaban atas tuduhan tersebut? Sebelum menyimak pembahasannya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi sepak bola terkini dan menarik dari Starting 11 Moment. Sintayong mengambil alih timnas Indonesia pada awal tahun 2019. Semenjak pelatih asal Korea Selatan itu menjadi juru taktik, performa timnas Garuda semakin berkembang. Coach Shin membawa nafas baru buat timnas lewat perubahan gaya permain yang lebih modern dan tidak monoton seperti era-era sebelumnya. Saat prestasi timnas mulai terdongkrak ke atas, banyak pihak menilai kalau apa yang dilakukan Sintayong justru merusak sepak bola Indonesia secara perlahan. Alasannya sederhana. Semenjak era Sintayong dimulai, timnas Indonesia banyak kedatangan pemain naturalisasi dan keturunan. Setidaknya sampai dengan awal bulan Mei tahun 2024, ada sekitar 11 orang pemain keturunan yang mengisi skuad Sintayong. Shin bersama dengan PSSI bahkan terus menggenjot proyek naturalisasi ini, dengan harapan akan ada lebih banyak talenta-talenta sepak bola keturunan yang memperkuat tim Garuda. Di satu sisi, kedatangan para pemain keturunan ini telah mengubah cara pandang sekaligus cara bermain Indonesia ke arah yang lebih modern. Lumrah saja karena para pemain yang dinaturalisasi ini sebagian merupakan pemain yang merumput di kompetisi Eropa, tempat yang notabene adalah kiblatnya sepak bola dunia. Namun banyak pengamat menilai, proyek naturalisasi ini mengancam pemain-pemain lokal, karena dengan kedatangan para pemain keturunan jatah pemain lokal praktis berkurang. Yang lebih ekstrim bahkan ada yang menilai Sintayong anti pemain lokal karena sang pelatih lebih senang berburu pemain naturalisasi ketimbang melihat talenta-talenta lokal di Liga 1 Indonesia. Ketika kritik makin tajam dialamatkan kepada Sintayong, serta makin gencarnya proyek naturalisasi PSSI, masuklah dua nama lokal yang menghebohkan. Pertama ada Nadeo Argawinata, kiper yang sebelumnya merupakan pilihan utama tetapi terpinggirkan oleh Hernando Ari. Lalu ada striker jempolan Madura United Malik Rizaldi yang baru kali ini mendapat panggilan timnas. Pemanggilan Nadeo dan Malik Rizaldi tentu saja menjadi angin segar buat para pemain lokal, membuktikan bahwa mereka sejatinya masih punya kesempatan asalkan menunjukkan performa bagus. Selain itu, pemanggilan dua nama lokal ini sekaligus mematahkan opini mereka-mereka yang telah mencap Sintayong sebagai pelatih yang anti lokal. Tentu saja bukan tanpa alasan berhasil masuk ke dalam skuad Sintayong. Data di atas kertas membuktikan kalau dua pemain ini punya statistik yang bagus di Liga 1. Sintayong pastinya tahu soal data-data tersebut, sehingga ia tidak pikir panjang melakukan pemanggilan terhadap dua pemain lokal itu. Malik Rizaldi merupakan pemain yang sangat produktif dan punya kontribusi besar dalam perjalanan Madura United sepanjang kompetisi Liga 1. Pemain berusia 27 tahun itu punya koleksi 13 gol dan berkontribusi menyumbang 4 assist sepanjang musim. Rizaldi menjadi salah satu pemain yang paling disorot, apalagi setelah keberhasilannya mengantar Madura United ke final Championship Series. Beralih ke Nadeo, kiper Borneo FC ini memang sempat absen lama dari skuad timnas. Alasannya Nadeo harus berjibaku menghadapi masalah kebugaran sebelum slotnya kemudian diisi Hernando Ari. Namun setelah mendapat kebugarannya kembali, Nadeo tampil mengesankan untuk Borneo di Liga 1 musim ini. Sepanjang turnamen, Nadeo memiliki catatan 13 clean sheet, yang merupakan yang terbanyak mengutip statistik dari Liga Indonesia Baru. Nadeo juga mencatat 113 penyelamatan sepanjang musim ini, mencatatkannya di urutan ketiga kiper dengan penyelamatan terbanyak. Seturut dengan statistik tersebut, Nadeo mengantar Borneo menjadi juara reguler series Liga 1. Kendati pada akhirnya hanya mendapat tempat ketiga di Championship Series.
Nadeo dan Malik Rizaldi memang pantas bergabung ke skuad timnas jika menilik catatan yang mereka miliki di Liga 1. Namun, ada beberapa faktor lain yang memengaruhi pemanggilan mereka ke dalam skuad Sintayong, terutama akibat pencoretan beberapa nama dari skuad. Dalam kasus Malik Rizaldi, pemain jebolan WCP Akademi sejatinya adalah pemain yang disiapkan untuk menggantikan peran Yance Sayuri. Saudara Yakob Sayuri sejatinya telah mengikuti pemusatan latihan pertama dan termasuk ke dalam skuad. Namun akibat masalah kebugaran, namanya lantas dicoret dari daftar dan digantikan Rizaldi. Lalu untuk Nadeo, Sintayong tampaknya memang telah mempersiapkan tempat khusus, yakni sebagai kiper ketiga timnas. Dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya, Sin hanya memanggil 2 kiper. Bahkan ada beberapa spekulasi yang menyatakan kalau Sin sejatinya mempersiapkan slot kiper ketiga untuk Martin Paes. Namun akibat proses naturalisasi yang belum sepenuhnya rampung, Sin tidak jadi mengikut sertakan Paes dan pada akhirnya memilih memanggil lagi Nadeo. Walau status Nadeo dan Rizaldi terkesan cuma menjadi pemain pengganti, sejatinya Sin telah menaruh minat pada keduanya. Nyatanya, pemanggilan Nadeo dan Rizaldi rasanya tepat mengingat sejumlah catatan bagus mereka di Liga 1 musim ini. Publik sepak bola Indonesia mungkin mulai mengurangi kecurigaan mereka terhadap Sintayong yang dianggap anti lokal dengan pemanggilan Nadeo dan Malik Rizaldi ini. Namun, jauh di lubuk hati yang paling dalam, masyarakat Indonesia sejatinya masih bertanya-tanya. Apakah PSSI dan Sintayong memang mulai tidak suka pemain lokal? Memang pemilihan pemain semua adalah kehendak Sintayong selaku juru taktik. Tapi PSSI sendiri nyatanya memfasilitasi keinginan pelatih asal Korea Selatan untuk memantau dan menggait talenta-talenta berdarah Indonesia di luar sana. Apakah itu artinya PSSI juga mulai jengah dan tidak suka dengan talenta-talenta lokal? Jawabannya sederhana. PSSI tidak mau membeda-bedakan mana pemain lokal dan mana pemain keturunan. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyatakan setiap pemain yang punya darah Indonesia berhak membela tim nasional. Tidak peduli entah itu pemain lokal atau hanya berstatus pemain keturunan dari orang tua atau kakek neneknya. Lalu terkhusus Sintayong, banyak yang memang mencap mantan pelatih timnas Korea Selatan ini sebagai pelatih yang anti lokal. Bahkan akibat beberapa kritik yang pernah dilontarkan Sin kepada Liga 1, banyak yang bilang kalau pelatih timnas Indonesia ini tidak suka liga lokal dan lebih mengandalkan pemain-pemain keturunan asing. Namun faktanya justru tidak demikian. Berkali-kali Sintayong memasukkan nama-nama pemain lokal ke dalam skuadnya. Memang jumlah rasio pemain lokal lebih sedikit ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Tapi Sin telah membuktikan bahwa apabila seorang pemain tampil bagus, entah dari Liga 1 atau bukan, selagi dia punya darah Indonesia, maka Sin pasti akan memanggilnya. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai masuknya 2 nama lokal lagi ke dalam timnas, yang lagi-lagi mematahkan anggapan kalau Sintayong anti dengan pemain lokal. Kalau menurut Football Lovers sendiri bagaimana? Apakah Sintayong memang anti liga lokal atau netral tidak membeda-bedakan? Komen di bawah ya.